Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eni Suryana. Alhamdulillah sudah memasuki bulan Desember. Aku mau budgeting bulan Desember dan ini adalah awal aku buat video budgeting ya sahabat. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf. Mungkin ada masukan yang udah biasa budgeting karena ini adalah request kakak aku. Kakakku tuh sering banget, bahkan setiap aku upload video pasti dia sempetin untuk dukung dan ngasih saran untuk video aku. Dan kakak nyaranin untuk bikin video budgeting. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba ya bunda. Untuk bulan Desember, budgeting aku yang akan aku tulis adalah sebesar 6 juta rupiah. Untuk apa aja sih keperluannya? Yuk kita hitung bersama. Untuk video budgeting ini jangan salah paham ya sahabat. Mungkin ada yang merasa gimana. Aku mohon maaf karena ini adalah mana tahu bisa menginspirasi sahabat semuanya agar bisa mengelola keuangan dengan baik. Aku juga lagi belajar. Soalnya kalau lagi video budgeting aku bingung harus nulis apa. Tapi kalau hari-hari biasa memang udah aku biasakan untuk menulis di buku. Karena dari awal aku nikah pun aku udah biasa budgeting seperti ini ya sahabat. Jadi kalau ada budgeting seperti ini, semua pengaturan keuangan tidak lolo budget atau kelebihan atau kekurangan itu enggak, itu sudah sesuai dengan budgeting ya sahabat, agar kita bisa menabung dan bisa membeli apa yang sudah menjadi impian kita. Setiap bulan usahakan bisa menabung ya sahabat, entah itu sedikit atau banyak. Jadinya insya Allah untuk akhir tahun ini sebenarnya ada keinginan kita yang akan kita beli, cuman kita tunda dulu, ada kepentingan yang lebih penting. Nah bagaimana sih aku bisa membeli barang yang aku impikan? Ikutin terus budgeting aku sampai selesai ya sahabat. Untuk langkah awal, gimana sih kita bisa membeli barang yang kita inginkan? Jangan berkecil hati. Contohnya kalau gajian aku sedikit gitu kan. Sedikit apapun, usahakan kita bisa menabung, entah itu sedikit 10.000, 5.000, dan kita target. Aku biasanya sahabat, pingin apa aku tulis dan fotonya aku pajang di lemari. Jadi setiap aku buka pakaian, setiap aku mau berangkat sekolah, gambar itu nampak gitu. Jadi aku lebih semangat untuk kerja, semangat untuk menabung gitu kan. Karena kalau menurut aku uang itu sedikit banyak itu selalu cukup ya sahabat, asal kita mau bersyukur dan tidak merasa kekurangan. Kadang jangan sampai kita itu naudzubillah min dalik, gajiannya sedikit terus nggak bisa beli apa-apa, merasa tidak punya apa-apa. Sebesar apapun, sekecil apapun, kita harus tetap bersyukur dan menghargai suami kita yang telah bekerja gitu ya sahabat. Jadinya aku itu selalu mengusahakan menabung dulu baru membeli apa yang aku inginkan, kecuali memang ada sesuatu yang mendadak yang harus dibeli pakai uang simpanan. Nah gimana nih sahabat, masih ingin mendengarkan apa tips lainnya? Yuk tetap ikutin ya. Nggak ada maksud ria atau sombong menyombongkan diri, tidak ya sahabat. Ini adalah sebuah video inspirasi. Mana tahu bunda juga ingin budgeting seperti aku, atau bahkan sebenarnya aku itu lebih banyak belajar dari YouTube lain tentang budgeting. Mereka udah hebat-hebat banget ya bunda, apalagi kalau aku baru pertama kali ini buat video budgeting. Jadi aku lebih banyak belajar dari sahabat-sahabat lainnya. Oh ya sahabat, aku sampai lupa nih menyapa. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Mungkin ada yang merasa harga barang tuh beda, pasti ya sahabat, karena kita setiap daerah itu barangnya pasti beda. Apalagi pengeluaran pembelanjaan itu nggak bisa sama dari daerah masing-masing. Jadi yang baik diambil dan yang buruk dibuang ya sahabat. Nulis tadi di awal ini tuh 700.000, tapi kalau untuk belanja bulanan kita stoknya adalah 1 bulan sebesar 1.700.000. Untuk nabung anak itu sebesar 200.000, jajan anak itu 500.000, untuk susu anak itu 400.000. Biasanya kalau masih sisa kita masukkan ke uang jajan ya sahabat.
Lanjut, untuk berobat 1 bulan kita pastikan menyimpan 100.000, dan keperluan sekolah entah itu iuran atau infak dan lain sebagainya kita budgeting 200.000. Dana sosial ini besar banget ya bunda, karena biasanya sumbangan nikahan dan lain sebagainya itu di luar budget, jadi aku siapkan 500.000. Untuk perbaikan motor 200.000, gas biasanya kita 1 bulan habis 2 yaitu 50.000. Untuk listrik 300.000. Uang jaga-jaga, mana tahu ada keperluan, kita simpan 300.000. Serta asuransi kesehatan itu kita selalu bayar 150.000. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Mari kita hitung bersama-sama berapa sih jumlahnya. Jumlahnya yaitu 4.650.000 dengan budgeting 6 juta. Nah, berapa sisanya? Mari kita hitung bersama. Nah, di sini akan aku hitung dulu yaitu budget untuk bulan Desember yaitu sebesar 6 juta rupiah dikurangi 4.650.000 rupiah, maka sisa yang harus ditabungkan yaitu sebesar 1.350.000 rupiah, dan inilah yang wajib ditabung ya sahabat. Alhamdulillah setelah penulisan budgeting selesai, lanjut aku mau mewarnain, tapi jangan salfok dengan gambaran yang aku buat ya sahabat. Sebenarnya aku tuh nggak pinter gambar-gambar gitu. Kalau mewarnai it's okay lah ya, kalau menggambar itu kurang bisa gitu kan sahabat. Mungkin hanya bunga-bunga biasa bisa. Sebenarnya kalau masalah mewarnai dan menggambar itu jagonya adalah lebih pintar ke anak-anak. Jadi mereka tuh hobi banget. Jadi aku harus menyiapkan buku gambar, lembaran kertas di rumah. Mereka tuh hobinya tuh jika ada waktu luang selain belajar, mereka selalu menggambar gitu kan, mewarnai sambil belajar. Dengan hobinya itu, alhamdulillah kemarin anakku lomba di sekolah mendapatkan juara kedua mewarnai. Bersyukur banget, seneng banget kita sebagai orang tua ya sahabat. Jangan sampai kita itu mengabaikan anak tidak belajar atau belajar sendiri. Usahakan atau sebisanya kita, walaupun kita capek, kita usahakan untuk menemani anak belajar. Jadi kita terus membimbing agar mereka itu merasa kita perhatikan, kita sayang gitu ya sahabat. Alhamdulillah sebentar lagi liburan sekolah nih sahabat. Udah punya planning kemana nih? Kalau aku udah ada planning, tapi entah karena kita juga liburan ada jadwal tersendiri, jadi insya Allah nanti kita bisa jalan-jalan sederhana. Kalau bunda atau sahabat di rumah bagaimana nih planning liburan? Insya Allah di tempat kita ujiannya semester 1 sekitar tanggal 5 Desember ya sahabat. Kalau di tempat sahabat semuanya tanggal berapa nih putra putrinya ujian? Semoga bisa mengerjakan dan mudah dalam berpikir ya. Amin. Dan ini adalah budgeting jalan-jalan masih aku lingkarin ya bunda. Pasti akan aku usahakan menyisihkan uang dari hasil belanja untuk jalan-jalan. Jadi bukan perhitungan atau dihitung-hitung ya sahabat. Jadi kalau kita ingin jalan-jalan, paling tidak kita harus mempunyai sisa dari hasil budgeting. Nah, ini adalah saatnya untuk memasukkan uang ke dompet disiplin. Semoga bulan ini budgetnya tidak over ya sahabat, karena semoga ada sisa dan bisa menabung. Jadinya ini adalah bukan tolak ukur, oh gajinya segitu harus nabungnya segini, tidak ya sahabat. Karena pada dasarnya seseorang itu pasti pengeluarannya berbeda-beda, jadi nggak bisa sama. It's okay, jadinya ini aku share hanya untuk berbagi gimana ya bunda, tips atau mungkin menginspirasi sahabat semuanya di rumah. Jadi jangan ada kata oh ini pamer atau suka julid atau bagaimana. Tidak ya sahabat, ini hanya sekedar share aja dan aku juga belajar. Karena insya Allah dengan memakai dompet disiplin seperti ini, maka pengeluaran yang sudah kita budgetkan tidak over kebanyakan atau berlebihan, atau bahkan banyak hutang, atau
hutang sana sini gitu. Enggak ya sahabat, karena kita mengeluarkannya sesuai dengan budget yang sudah kita masukkan ke dompet disiplin. Kecuali ada hal yang mungkin harus dibeli dan seumpama itu tidak termasuk dalam dompet disiplin, biasanya kita memakai uang tabungan ya sahabat. Semoga ini adalah akhir bulan yang dimana nanti akan aku share kembali ke bulan Januari tabunganku yang udah aku masukkan ke sinking fund atau tabungan pribadi itu untuk beli apa aja sih, bisa apa, dan aku sudah mengumpulkan berapa tahun gitu. Mungkin nanti Bunda bisa terinspirasi. Untuk barang bahan pokok, kayaknya kalau untuk minyak ini sulit banget turun dengan harga yang seperti dulu ya sahabat. Kalau bahan pokok itu seperti minyak, 1 kilonya itu bisa masih 20.000 kalau di sini tuh. Kalau di tempat sahabat berapa nih? Kalau untuk beras itu masih standar, dia 10 kilo harganya 125.000. Dan kalau untuk jajan-jajan itu masih normal ya sahabat. Tapi kalau untuk gorengan karena minyak mahal di sini gorengan itu 5.000 udah 4 ya sahabat. Ada sih di pasar itu 5.000 masih 5, tapi jarang banget ada karena adanya pun pas di hari pasaran. Dan hari pasarannya pun di tempat kita cuman 1 minggu itu 1 kali. Jadinya kita kalau beli barang bahan lainnya kayaknya ya sedikit naik juga ya, karena tergantung sawit harga di tempat kita. Jadi di tempat kita ini adalah perkebunan kelapa sawit. Jadinya di sini kalau sawitnya mahal, barang-barang pun naik ya sahabat. Oke sahabat, nah ini udah selesai aku masukkan ke dompet disiplin, dan ini adalah sisa yang sudah aku sebutkan dari awal, yaitu sebesar Rp1.350.000 sisanya. Dari sisa hasil setelah semuanya dimasukkan dompet disiplin dan masih ada sisa. Nah, inilah nanti yang aku wajib tabungkan. Jadi bukan untuk jalan-jalan, tetapi khusus untuk ditabungkan. Oke sahabat, yuk kita masukkan uang dan kita atur sesuai dengan kedisiplinan dengan dompet disiplin. Jadi keuangan kita semakin bisa diatur dan mudah untuk menabung. Ayo sahabat, ini uangnya nanti akan aku masukkan ke sinking fund. Bahasanya itu sinking fund gitu ya sahabat. Padahal ini tuh tabungan yang nanti akan aku simpan, tapi bukan di bank, tapi di koperasi unit desa. Jadi di sini ada dinamakan dengan KUD ya sahabat. Nah, tabungannya tuh seperti ini, warna kuning. Dan semoga akhir tahun ini mimpi kita terwujud. Amin ya robbal alamin. Oh ya sahabat, terima kasih udah menonton videoku sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Wassalamualaikum.